Ya. Langsung kumaha teh. Langsung. Kan kulang apa dipandu heula? Sok atuh sok kumaha. Luar biasa. Si jenggot gini tapi semoga nggak jenggot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngobrol edisi yang ekstrim sekali luar biasa. Jadi terakhir ketemu itu kapan, Pak? Tahun berapa ya? Lupa lagi. Jadi secara formal memang sangat lama, 11 tahun yang kurang lebih 11 tahun yang lalu. Iya. Tapi secara informal ya sering ketemu, Pak. Saya perkenalkan guru saya, Pak Anda, luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak. Luar biasa. Pak, terima kasih telah berkenan Pak bisa ngobrol sama Langga lagi. Ketemu lagi setelah sekian lama. Alhamdulillah Bapak mau meluangkan waktu sejenak untuk ngobrol dengan Langga. Ya semoga nggak terpaksa juga. Acara ngobrol ini Pak disponsori oleh keripik singkong Mam Mimin. Luar biasa sekali. Jadi ini untuk guest star kita. Luar biasa Pak. Terima kasih Kak. Siapa? Terima kasih Pak. Iya. Ya teman-teman, kurang lebih 11 tahun yang lalu saya belajar di SMP 1 Tanjung Medar sebagai anak pakai seragam biru Pak ya. Iya. Yang mana notabene-nya alhamdulillah saya hampir semua guru saya kenal. Yang mengajar dan yang nggak mengajar di kelas pun Langga belajar untuk kenal dengan semua. Dan spesial untuk Pak Anda waktu itu punya Bapak gitu Pak. Mau ngajar PKN waktu Langga kelas 1. Iya betul. Kelas 2 beda Pak nya? Asa nggak ada Pak PKN kelas 2 Pak? PKN masih PKN. Oh masih Pak? Masih PKN. Dulu PKN guru PKN asa berapa Pak? Enggak, pan dulu itu saya guru PKN sendiri. Hanya Sendiri guru PKN itu waktu Langga sekolah. Waktu udah SMP Tanjung Medar Langga kelas 7, 8, 9 masih ke Bapak. Oh masih ke Bapak? Iya. Luar biasa. PKN. Ya. Luar biasa. Jadi iya. kalau istilah nama reus lah gitu Pak. Ya, Cuman ya. ada beberapa hal Pak ini Pak yang memang pada waktu itu Langga mungkin sebut saja idealis sebagai seorang siswa. Ya teman-teman dulu itu saya pernah bertanya langsung kepada guru saya ini, Pak, apakah bisa menjamin dengan kita mengamalkan PPKN damai bisa tercipta? Oh iya. Dan itu istilah nama Bapak masih ingat jawabannya Pak? Waduh, kenapa dia sudah tua, sudah pensiun, lupa lagi. Jadi memang teman-teman, saya gambarkan dulu ya. Dulu tuh memang saya terlalu terlalu berlebihan dalam memandang suatu keilmuan. Jadi saya bertanya hal yang memang kurang lebih seperti itu. Dan jawaban beliau adalah sebetulnya bukan tentang metode apa yang digunakan dalam bersosialisasi, tapi lebih kepada orangna. Jadi sakumaha ilmu apapun bisa digunakan untuk hal jelek dan juga hal buruk. Tergantung pada orang. Jadi sebetulnya bukan masalah ilmu, tapi orangnya itu sendiri. Dan itu menjawab semua pertanyaan dari Langga. Itu luar biasa sekali Pak. Tapi ini loh Pak, sebetulnya kumaha apanya gak apa-apa sarang sama Aki. Ini foto Pak. Foto. Luar biasa. Jadi kita acara ini dadakan tembak jedor. Jadi Pak Anda ini lagi beberes. Pak jadikan ayo siap. Jadi mungkin karena saking saya remen ka dieu, sering ka dieu Pak. Iya. Ada ini enggak udahlah jadikan alhamdulillah sekarang bisa ngobrol dengan Langga. Tinggal di itu deh. Jadi ini loh Pak. Kalau kita bicara tentang karir loh Pak. Iya. Jadi Pak Anda ini pernah menjadi kepala sekolah bapak saya di SMP Surian. Berapa tahun Pak? Ya 5 tahun lah. Lama apanya? 5 tahun kurang 2 bulan kalau salah. Luar biasa. Di tahun sabar ya Pak? 2015 sampai 2020. Luar biasa. Jadi hari ini fresh graduate. Guru kita berarti bapaknya berapa bulan? 3 bulan ada Pak? 4 bulan? Pensiun? Dari Surian pindah ke Hariang. Hariang dulu Pak. Hariang ya sampai 2 buah 2 itu Hariang namanya. 4 bulan lah. 4 bulan. 4 bulan langsung pensiun. Luar biasa. Jadi kita ucapkan dulu selamat beristirahat.
purna bakti kepada nusa dan bangsa, khususnya kepada Langga dan semua alumni dari Tanjung Medar, Pak. Hatur nuhun pisan. Berarti sudah berapa puluh tahun, Pak? Begini aja Langga, Masa kerja Bapak, Pak? Masa kerja. Jadi sebetulnya Bapak itu mulai kerja dari SD dulu, dari tahun 1 Januari 1982. 1 Januari 1982. Dari mulai diangkat itu di Barekbek di SD Pada Mulia yang Bapak Langga pernah Pawahi Pak Dewahyu ya. Serius, Pak? Iya betul. Barekbek itu, Pak? Ya, 82 ya. Kalau sejarah Bapak menjadi guru gitu kan. 82 sampai 85 dari SD Pada Mulia. Dulu itu kecamatannya, sekarang kecamatan Tanjung Medar ya. Sampai 85, kemudian Bapak pindah ke SD Gunung Datar dari 85. SD Gunung Datar itu kecamatannya Tanjung Kerta. Dari 85 sampai 2001 ya. Nah, lama. 2001 dari 1985 sampai 2001 di SD Gunung Datar. SD Gunung Datar. Kemudian Bapak melanjutkan kuliah biasa di Unsap gitu ya. Nah, di sana 2002 Bapak melimpah ke SMP 1 Tanjung Medar gitu. 2002. Oke, 2002. Ya sampai 2015 di SMP 1 Tanjung Medar. Termasuk ya Langga sendiri yang Bapak ajar waktu itu kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya. Bapak mengajar PKN. Ya tahu persis lah Langga ini karena orang tuanya juga sama-sama guru, Pak Ade sareng Ibu Buat ya, sama-sama guru. Jadi prinsip Pak Langga ini waktu di SMP walaupun ya Langga waktu kelas 7, kelas 8, kelas 9 memang yang tadi katakan betul. Bapak ingat sekarang, Bapak ingat memang selalu kritis gitu lah, kritis. Jadi Langga ini sebetulnya ya jadi ada jawaban-jawaban itu kalau ada pertanyaan dijawab oleh guru itu selalu tidak puas itu terus aja. Dan waktu itu memang Langga mengharapkan orang seperti ini gitu dulu itu karena pernah Bapak mengatakan bahwa kalian jangan merasa puas dengan jawaban tersebut. Jadi otomatis kalau tidak merasa puas gitu kan, kita mencari lagi sumber-sumber pelajaran. Sumber-sumber pelajaran itu tidak hanya dari guru saja, tidak hanya dari buku pelajaran saja. Bahkan sering mengatakan ya boleh dari internet, dari YouTube, apalagi zaman sekarang ya itu bisa digunakan sumber-sumber pembelajaran dari yang lain. Gitu. Jadi jelas Bapak ucapkan terima kasih ke Langga ini sudah meniti karir ya dari mulai SMP yang kreatif seperti ini. Artinya Langga ini tidak cek bahasa Sunda nama boleh temicun ke guru teh gitulah. Temicun tetap selalu ingat walaupun di mana saja. Apalagi saya berada di tempat ini seperti ini, sering Langga lewat sini, sering mampir ya. Ini seolah-olah kita menjalin silaturahmi gitu, silaturahmi supaya lebih akrab lagi. Walaupun kita sudah bukan murid lagi, tapi ini ya seolah-olah kita sekarang sudah bukan murid tapi tetap menjalin silaturahmi lebih erat lagi gitu. Bapak ucapkan terima kasih kepada Langga. Kita mudah-mudahan apa-apa yang Langga cita-citakan lah, cita-citakan tercapai gitu. Apa-apa yang dicitakan dalam hatinya, apa sajalah. Mudah-mudahan segala sesuatunya tercapai dan mudah-mudahan Langga ini ya mempunyai karir yang lebih bagus lagi, lebih tingkat lagi gitu kan. Walaupun kenyataan seperti ini, masalah rumah tangga itu belakangan kita. Walaupun di sini kita mencari mertua, itu kan, itu kenapa?
Karena manusia dilahirkan ke dunia ini tetap ini sudah mempunyai pasangan-pasangan. Hanya apa namanya cepat atau lambatnya itu tergantung kepada Tuhan yang mengaturnya gitu. Luar biasa. Ya gitu, terima kasih Kakak, ya. Siap. Tapi sebentar Pak, mau benerin dulu kamera soalnya. Oh, kalau kadupak budak. Bener ya. Tuh nyengson ini kena sama kepotong. Tapi bisa di iya nya kena di Sebetulnya kan bisa. Jadi teman-teman di belakang kamera itu banyak generasi baru. Jadi mohon maaf tadi agak sedikit tergeser kameranya. Luar biasa. Jadi teman-teman Langga justru Pak hatur nuhun pisan Pak. Jadi memang kan istilah nama jarang loh gitu istilah Pak Langga diberi kesempatan untuk ngobrol lagi dengan orang-orang luar biasa gitu Pak. Alhamdulillah sekarang masih diberi kesempatan, jadi amazing sekali gitu Pak. Tapi di samping semua itu loh Pak, hal apa yang Langga mungkin lupakan Pak, khususnya mungkin tentang bagaimana proses Bapak yang notabene luar biasa ekstrim kan Pak ya, luar biasa. Berarti kan 38 tahun Pak ya? Iya. Berkarya seorang guru. Iya. SD Pada Mulia. Pertama itu Pak, itu jalan itu kumaha cari tanah Pak sampai ke SD Pada Mulia Pak. Tapi dulu linggih di dia Pak. Iya betul. Awal bukan di sini, di Cigentur. Jadi gini itu salah pribadi. Nah soalnya. Ya maksudnya ya jauh kan Pak? Jauh. Tapi kan ada perumahan di itu waktu itu dulu. Dan tidak sendiri, Bapak juga dengan Pak Nana, Pak Om dan itu Pak Misbah. Ya Allah Gusti, zaman guru-guru legend unggul Pak. Iya zaman ya pakai berangkat sekolah juga kan dulu itu jalannya wala becek sekali. Bahkan pakai sepatu bot. Bapak itu ngalamin Pak. Iya. Habis tiga sepatu bot. Jalan kaki dari sini gitu. Sekitar hampir berapa dari Cigentur itu hampir 4 jam lah jalan kaki. Kan belum ada kendaraan. Apalagi motor, lagi apa? Belum ada itu. Ekstrim ya Allah Gusti. Dari lu ekstrim sekali banyak. Keren. Jadi teman-teman harus ingat semua ya. Berarti kan dalam artian orang mah akhirnya dibuat nyaman banyak. Yo jelas motor lamun dibere motor ngamuk bisa jadi motor. Iya. HP di mana itu iya sinyalnya dimungkinkan ada di setiap daerah. Iya. Bayangkan enak baheula perjuangan guru notabene-nya jauh atuh pada Cigentur tiburunya Cigentur Burujul Gunung Datar teh kan atuh. Iya. Terus kasebutkeun kota lah gitu Pak deket kena ka Sumedang dibandingkeun ka kudu ka Tanjung Mendar. Iya betul atuh. Ini perjuangannya luar biasa. Dan itu Bapak lah, tapi ada kendaraan tahun berapa Pak? Mulai kendaraan itu waktu dulu juga maksudnya kendaraan umum. Pribadi Pak? Pribadi. Kalau kendaraan pribadi waktu dulu itu tahun 82, kalau orang-orang yang ya dikatakan ekonominya mapan atau kacek bahasa Sunda manu balenghar gitulah. Sudah terbeli kendaraan motor. Contohnya di Cisange itu udah bareng juga. Udah pemuda itu ya hanya cuma berapa orang gitulah. Ya, waktu dulu itu sudah ada, apalagi kendaraan umum ya sudah ada sampai Ciburulung gitu kan, dari Sumedang sampai Ciburulung dari jalan sini mampir jadi sampai Ciburulung kendaraan umum itu, dari sana ya jalan kaki. Tapi Bapak mah jarang kendaraan umum dari Cigentur itu jalan kaki saja, jalan kaki Cipicung lewat apa itu namanya jembatan Pasir Gawing. Pasir Gawing. Oh, Pasir Gawing jalan. Yo, Pasir Gawing. Ya Allah Gusti. Kaponok gitu. Ente ke jalan biasa ayeuna, Pak? Wah, pan nguriling teuing atuh kadinya mah kan. Tebi teuing, motong memotong. Luar biasa. Sawah, potong kompas. Jadi teman-teman saya tambahkan sedikit, jadi dari Cigentur ini ya sebut saja Gunung Datar, Cigentur, Ciburulung lah satu Ciburulung, Cigentur, Gunung Datar, Cigentur, Burujul satu daerah. Kita masuk ke Orung Asem, Sukamantri, Pasir Huni, Cipicung, sebelum Cipicung. Cipicung. Nah, ada Pasir Gawing, nama daerah Pasir Gawing.
masuk jalan setapak. jalan gitu. setapak itu Pak. Ya kan galengan di sawah. Ya Allah, Gusti luar biasa. Kaci kuda eta lah, kaci kuda. Pasir Gawing jembatan Pak nya. Pasir Gawing, Cikuda, Langsung naik jembatan naik ke Cilutung, Ponok, Baregbeg. Ya kalau ya. Luar biasa. Jadi ya Allah Gusti keren Pak. Jadi itu kan dulu itu kan. Tapi sekarang lain, itu nostalgia. Tapi yang penting karena ini tugas dari pemerintah, saya ditugaskan ke sana, diangkat, tetap saja menjalankan tugas seperti biasa. Alhamdulillah sampai sudah masa kerja 38 tahun 4 bulan ya, 38 tahun 4 bulan saya sudah pensiun itu. Karena dijalani dengan dengan enjoy saja. Luar biasa. Enjoy saja walaupun pada waktu itu ya zaman dulu jadi guru teh gitulah. Cek istilah nama gaji teh gitu. Ya sayana gitu Pak. Seperti itulah. Tapi alhamdulillah waktu itu karena nilai uang segitu karena harga-harga masih taraf bisa kajangkau gitu ya. Kalau sekarang dibandingkan kalau ekonomi atau harga-harga seperti sekarang, kalau dulu gaji seperti tidak akan kejar malah kejar. Ya, itu disesuaikan pemerintah juga melihat penggajian seorang guru atau PNS yang lainnya disesuaikan dengan keadaan waktu itu gitulah. Jadi dapat terjangkau juga gitulah. Tapi enak enjoy saja gitu. Luar biasa. Jadi antara kumaha apanya bukan berarti Langga terpercaya Pak, cuman asa luar biasa. Jadi gini loh Pak, Langga kan ti Ciomas ka Jingkang jalan kaki. Naik gunung gitu banyak kan itu masih bisa kaukur Pak. Iya. Ukur 1 kilo, 2 kilo sampai 5 kilo lah. Tapi ini dari Ciborujul, dari Cigendur ke Barego. Ya Allah Gusti itu. Udah itu sudah nostalgia dulu lah, ingat. Ekstrim, luar biasa. Jadi memang perlu jadikan kita pembelajaran dan motivasi untuk generasi sekarang dan yang akan datang Pak. Jadi betul. Jangan terlena dengan kemudahan yang diberikan. Tapi kita juga ingat perjuangan untuk bisa mencapai apa yang kita harapkan. Luar biasa. Tepuk tangan buat guru kita yang luar biasa ini. Hebat pisan Pak. Jadi memang satu hal yang jadi Langga kebanggaan. Langga bisa tahu gitu Pak istilahnya baheula kumaha kondisina gitu Pak. Ekstrim. Tapi Pak dari 82 di Baregbeg kemudian 85 ke Gunung Datar berarti balik kanan atuh Pak. Iya, balik kanan, betul. Luar biasa. Jadi balik kanan, tapi di sini lumayan dekat Pak ya. Kalau Gunung Datar ya bisa hampir 7 kilo lah, 7 kilo Pak ya. 7 kilo dari 7 sini. kilo. Jadi ente jauh ting tapi lumayan gitu masih nanjak sebetulnya mah. Seperti menanjak berarti Pak ya. Betul. Baru ngeh. Gunung Datar. Berarti ente di jalan Pak? Bisa ke sana, bisa ke sono gitu kan. Ada Gunung Datar tuh bisa Sudiplak. Di sini Pasir Batang bisa. Oke, jadi sekarang jalannya sudah bagus. Kalau dulu Bapak tahun 85, masih belum ada kendaraan apalagi. Ya, kendaraan pribadi juga belum punya gitu waktu itu. Jalan kaki biasa seperti di Baregbeg. Keren. Berarti sebetulnya Pak kaditunya mungkin mudun di datar lah dan nanjak, kadi mah nonjok terus berarti banyak. Nanjak terus. Luar biasa. Jadi teman-teman silakan cari di Google Map, ada namanya daerah Gunung Datar, itu daerah Pemarisen sama daerah Pemarisen banyak. Pemarisen ya, daerah Pemarisen. Dari itu lokasinya di puncak loh itu Pak. Iya. Di puncak. Jadi teman-teman naik. Pokoknya luar biasa sekali itu sampai ke puncaknya itu luar biasa jauh ya sebetulnya Pak. Betul. Dan itu Bapak berarti sekitar 15 tahun. 85 sampai 2001. Wah, berarti 16 tahun. Datar, ya. 16 tahun. 16 tahun. Dan setelah 2021 setelah 2001 pindah ke Tanjung Medar.
Ya, Oke, Limudar luar biasa. sampai 2015. 2012. 2015 ke Surian Ke gitu. Surian. Tapi itu Pak, kalau untuk 2001 ada nggak yang masih Bapak kenal Pak? Angkatan 2001 hingga mungkin maksudnya mah angkatan senior Langga lah gitu Pak. Oh iya, 2001 itu pas Bapak ke sana ada kelas 3 itu. Siapa ya? Lupa lah. Kalau yang tenar-tenar seperti yang kerja di Jepang itu si Is Nisa. Di Kamal teh. Oh, putrana Buntin ya. Buntin, apa? Kenapa? Karena beliau itu ya karirnya bagus, kerja di Jepang kan sekarang. Ya. Jadi ingat. Kemudian siapa lagi lah? Banyak lupa namanya. Uyuhan lah gitu berapa belas tahun yang lalu. Kalau kita ketemu di penakbah gitu lah sok emot gitu lah. Ya, luar biasa. Jadi keren pisan Pak. Jadi kita ada tetangga Langga sebetulnya itu Pak di Kamal namanya Teis. Kakaknya Pepe istilah nama Bu Putrana Buntin. Jadi memang salah satu kebanggaan kita semua Pak ya. Iya. Beliau bekerja sebagai perawat di Jepang. Alhamdulillah, jadi soalnya mah ayah orang kampung oge gitu kerja di luar negeri, dan itu luar biasa sekali gitu. Kebanggaan buat kita semua. Setelah siapa lagi yang mungkin masih terngiang-ngiang Pak zaman-zamanna? Kita nggak maksa banyak zaman yang masih mungkin siapa gitu. Kalau kelas 3 kalau kakak Langga ajar tuh Pak sakaulang. Teh Langga, Teh Meti. Ya, Puspita. Harus keluar. Hah? Nah, hari apa kan itu tes ya rasan. Oke, lupa lagi lah. Uyuhan tepatnya. Ya, cuman kayak kita ajar gua apa tuh ya? Tahun sabaraha? Kelahiran 8 genap. Berarti di SMP tahun sabaraha? Oh, nya terus keluar. Berarti atau kayak sahanya lalang saluhureun teh arah hafal Pak. Sok saha? Saha teh nya. Cuman yang pasti istilah nama Ciomas, Kamal, Tanjung Barekbek, Blok 1, Blok 2, Blok 3, Ciburuan, Cicahe, Cisangge, itu semua pasti ke Tanjung Medar. Iya. Jadi kita itu SMP Tanjung Medar itu dulunya itu namanya SMP 3 Tanjung Kerta. Zaman-zaman SMP 3 Tanjung Kerta karena penyesuaian lokasi jadi rubah jadi kecamatan di Tanjung Medar, jadi namanya pun enggak SMP SMP Negeri 1 Tanjung Medar. Itu teh dari mulai Jingkang, Kamal, Ciburuan sampai ke Amis banyak. Sampai ke Amis dan ke atasnya itu ke daerah Cilutung. Itu semua ngabrig semua di Tanjung Medar. Jadi otomatis semua orang di sana semua alumni Tanjung Medar semua. Cuma sekarang ada MTS juga, jadi kemudian juga ada yang keluar daerah, jadi banyak sedikit perubahan. Itu amazing sekali loh Pak. Iya. Tapi ini Pak, pengalaman Bapak sebagai seorang guru Pak yang mungkin lucu atau mungkin berkesan itu pernah nggak Pak selama mengajar? Selama mengajar? Ya, karena kalau jalan kakinya pasti perjuangannya pasti banyak gitu. Cuman ini waktu mengajarnya Pak. Ya memang ya banyak sebetulnya yang berkesan. Karena seorang guru itu tetap gitulah harus menjaga image sebagai guru. Walaupun bagaimana menghadapi siswa itu kan macam-macam. Ya. Berdasarkan karakternya kan berbeda-beda gitu, kemauannya berbeda-beda. Tentunya seorang guru yang di sana harus punya kesabaran gitu menghadapi anak-anak itu. Apalagi udah anak SMP. Anak SMP itu saya rasa Bapak rasakan pada waktu itu masa apa ya? Masa transisi gitulah. Selalu ingin mencoba segala sesuatunya gitu. Apalagi sudah kelas 2. Kalau 1 masih kita dimaklumi, kelas 2 sudah memulai selalu ingin mencoba segala sesuatunya. Banyaklah sebetulnya pengalaman yang berkesan yang unik ya. Yang unik gitulah. Itu saja jadi jadi banyak yang berkesan itu karena menghadapi anak-anak itu bermacam-macam gitu. Luar biasa. Tapi ini loh Pak, banyak lah nggak ingat, cuma salah satunya gini loh Pak.
Jadi kalau misalnya pelajaran PPKN itu spesial sekali. Itu Bapak kalau menulis di depan bor itu segede segede bandrek gitu. Nah, itu pasti. Pancasila itu gede banget itu nulisnya, ya Allah Gusti. Itu ikonik loh Pak itu. Ya. Jadi gini ya, memang pasti terasa lah oleh Langga karena kan Bapak ini ya disebut suka humor gitu, bisa humor. Jadi kadang-kadang tadi teh akan menghadapi anak itu bermacam-macam supaya tidak jenuh gitu kan. Kalau bahasa itu aja cek bahasanya ulah nunutan gitu. Sehingga motivasi anak itu terbangkit dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi artinya tapi Bapak menulis itu tidak lepas dari kaidah-kaidah bahasa gitu kan. Hanya untuk memunculkan motivasi siswa supaya ada gairah dan sebagainya. Kadang-kadang kan berbicara juga Bapak suka humor, suka heureuy gitu kan. Karena kalau terlalu serius ini akan jenuh kepada bapaknya kepada anak-anaknya waktu itu gitu. Memang itu Bapak akui lah seperti itu. Dan itu ikonik loh Pak, jadi panda ramai jadi tulisannya teh ya Allah memang kan untuk menarik. Jadi orang dia nanutan waduh, itu ikonik sekali. Plus ini loh Pak, ada yang paling lucu loh Pak. Waktu zaman-zamannya kan pada waktu itu Bapak misalnya ngajain acara di rumah, makan-makan lah sama guru-guru. Narikan Bapak untuk datang ke rumah. Jadi orang naguan panda penting untuk dibawa ke Omas ya. Ini nungguan Bapak itu bukan semata-mata wanita, apa? Itu Pak Diarta itu. Oh iya. Bubuhannya bisa naik. Ya Allah Gusti, ya Allah. Jadi dulu itu kan yang pemanggung banyak tangan kalapa gitu ya Pak. Pak aja kan, jadi misalnya ada acara apa-apa datang ke Ciomas gitu nya, Pak Anda itu wajib diajak gitu nya. Karena satu-satunya bisa kalapa. Aduh, luar biasa. Laki-laki ya. Kalau laki-laki itu harus segera bisa gitu. Jamannya lucu gitu Pak, ya Allah Gusti. Pak Diarta sadis. penting Pak Anda diajak teh penting. Tapi gini loh Pak, plus juga yang Langga tahu di antara semua guru di Tanjung Medar Bapak yang paling senior. Itu tuh selain Pak Ate. Bapak yang Pak Ate lebih senior mana Pak? Angkatan payun Bapak. Oh ya, jadi kan guru-guru teh itu paling senior. Jadi Kak Bapak teh legend lah istilahnya. Hingga mungkin Langga kaget itu dan bangga juga gitu Pak. Waktu itu setelah di Tanjung Medar 2015 pindah, bukan pindah loh Pak. Jadi lebih melimpah dengan jabatan yang lebih tinggi sebagai kepala sekolah. Dan itu ekstrim sekali adalah di SMS Surian. Pada waktu itu Bapak Langga masih di situ Pak. Masihnya banyak. Di mana di? Surian. Oh Bapak, ya betul. Pak Ade ya. Ya masih di Surian. Dah nganter kan banyak. Nganter kemana nih maksudnya? Itu ya berarti kan 2015 teh Bapak Langga teh kayak Tanjung Medar teh tahun sabar. Bapak atas di Surian Sarangan sekitar 3 tahun 4 tahun gitu. Oh ya. Terus Pak Ade Bapak Langga itu pindah ke Tanjung Medar gitu. Luar biasa. Bapak nuju di itu kayaknya nuju Surian kayaknya. Oh, jadi memang nah itu ya teman-teman ya perlu kita ketahui bersama. Silahkan teman-teman cari di Google itu Surian itu di mana lokasinya dan berapa jaraknya, jauhnya berapa jaraknya. Dan pada waktu Bapak setiap hari dari sini itu Langga ke Surian itu dari Gembong ini dari rumah Bapak itu 28 kilo. 28 kilo ke Surian itu. 28 kilo. Dari di sini dari Gembong itu. Dan itu amazing loh Pak, jauh loh teman-teman. Jadi Surian itu berarti hampir sama dengan Jatinangor Pak. Oh ya pasti. Luar biasa. Surian itu letak secara geografisnya itu perbatasan dengan Indramayu dan Subang. Dengan Subang. Gitu. Jadi
Ini Indramayu, ini Subang. Sumedang. Nah, Sumedang teh di ujungnya itu. Ya, pertiga gitu. Ya. Jadi batas Sumedang itu ada ke Indramayu, ada ke Subang, ini tengah-tengah. Surian. Kecamatan Surian dulu itu Iya. pemekaran dari Kecamatan Buah Dua. Misah berdikari sendiri jadi Kecamatan Surian. Dan itu merupakan wilayah paling luar biasa ekstrim, jauh sekali. Apalagi ditempuh dari Gembong 28 kilo setiap hari ke SMP Negeri 1 Surian. Ya, perjuangan tuh. Luar biasa. Perjuangan tugas dari negara itu. Ya, keren sekali. Selama 5 tahun Pak ya? 5 tahun kurang 2 bulan. 5 tahun kurang 2 bulan. Itu jadi teman-teman Bapak Langga atau Pak lama juga kan di Surian. Jadi kumahannya motor teh dibawa gancang rusak, dibawa laut rusak. Jadi memang tekstur kontur jalannya luar biasa, perlu penyusunnya, perlu keahlian lah. Cuman alhamdulillah sekarang ada perbaikan ya Pak. Alhamdulillah. Jadi jalan dari Jingkang, dari Blok 3 ya jalur Tanjung Medar Surian udah ada pembaruannya, alhamdulillah udah lumayan bagus hingga ke Tanjung Medar. Cuman pada sebelum itu ya masih lumayan butuh keahlian kalau kita berkendara ke Surian. Berarti berangkat jam 5, jam 6 Pak? Ya jam 5 lah, setengah 6. Setengah hampir kan sulit kalau sewaktu-waktu kalau jalannya kering itu bawa mobil. Kalau biasa-biasa motor, sering motor. Motor. Hampir hampir 1 jam, hampir 2 jam lah, 1 jam setengah lah. Rata-rata 1 jam setengah. Ya, selesai mah 2 jam. 2 jam ekstrim, ya Allah Gusti. Setengah 6 datang itu setengah 8 pas. Pas masuk. Jadi teman-teman, saya kan di Ciomasnya, jarak Ciomas ke Sumedang itu kurang lebih 20 kiloan. Ya kalau dihitung dengan jam nggak ada halangan itu kurang lebih 45 menit dari Ciomas ke Sumedang lah, ke kota Sumedang lah. Dari rumah orang tua ke kontrakan di Sumedang itu kurang lebih 45 menit. Bapak dari Gembong 1,5 mungkin 2 jam lah. 2 jam. Itu seberapa puluh kali jauh nah. Luar biasa. Pokoknya bukan itunya ya, kalau jarak mah kan misalnya kalau jalannya sudah bagus cepet. Kan itu tahu dulu itu kan Bapak ada juga, Bapak Langga tahu sendiri. Ya kan. betul. Motor teh ya Allah Gusti. Apalagi kalau musim hujan, licin, jurang gitu kan. Itu luar biasa. Tapi kalau sekarang katanya sudah bagus katanya, tapi Bapak belum ke sana lagi. Belum mencoba lagi, Pak? Belum mencoba lagi. Luar biasa. Nanti juga ada waktu yang silaturahmi lah sana. Siap, luar biasa. Jadi memang jadi sebuah cerita ya Pak ya, cerita luar biasa di Surian. Kemudian juga, tapi berarti kan setelah Surian, berarti tapi untuk pensiun di Buah Dua Pak? Iya. Buah Dua di SMP Buah Dua. Kalau Buah Dua kecamatan atau masuk Congyang Pak? Kecamatan Buah Dua. Jadi SMP 2 Buah Dua. SMP 2 Buah Dua. Dekat berarti banyak? Ya dekat itu, setengah jam juga, 20 menit dari sini. Luar biasa. Berarti lebih jauh ke Tanjung Medar berarti banyak? Oh betul. Tanjung Medar. Jadi kalau ke Haryang itu teman-teman saya gambarkan, Gembong dari sini, ini masuk wilayah Kecamatan Tanjung Kerta, cuman agak sedikit mendekati ke Sumedang Utara. Cuman dekat ya banyak sebetulnya, orang dekat kota ada banyak. Batas Sumedang Utara, tapi rumah Sabri itu pan Sinang Taman itu, Desa Cipanas itu batas dengan Sumedang Utara. Berarti kota sebetulnya. Kota. Baru nggak loh teman-teman, berarti sebenarnya nama saya itu cuman kehalangan ke Tanjung Kerta Unggul gitu. Iya. Luar biasa. Nah itu teh jadi jarak dari Gembong dari sini ke Haryang itu kan berarti lewat Warung Asem, kemudian juga melalui Warung Asem, Sukamantri, Cipadung, Cijaha, Aluyu, kemudian dan lain-lain, Cihayam, Cikurubuk hingga ke Haryang. Buah Dua. Yeah. Oh iya, Haryang, Cikurubuk, Haryang, Buah Dua. Yeah. Luar biasa. Dan walaupun memang sedikit jauh, tapi alhamdulillah jalannya memungkinkan banyak bisa gas cepat gitunya. Karena memang teksturnya datar, jadi memungkinkan untuk cepat. Jadi lalu lintas juga kita kosong sebenarnya banyak.
jarang. Jadi masih kondisi yang luar biasa bagus. Jadi ya itulah suatu cerita yang memang amazing Pak, luar biasa sekali. Oh ini Pak, ada nggak yang ingin Bapak sampaikan khususnya kepada generasi milenial, generasi cucu lah mungkin banyak, generasi cucu, dan juga mungkin kepada guru-guru muda. Karena kan sekarang itu Langga, jadi sama Pak, ketika kemarin kan satu persatu guru SD Langga pensiun, termasuk juga Bapak kan guru SMP Langga. Dan itu semua hampir, jadi cetrek 1, 10, 12 sehingga mungkin nanti satu Tanjung Medar akan diganti oleh generasi baru. Kan generasi baru itu kan termasuk Langga. Kalau di Ganjar juga Tanjung Medar itu siapa lagi nya? Ada beberapa orang yang notabene-nya hampir seusia gitu Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan sebagai seorang guru yang luar biasa kepada teman-teman guru muda khususnya Pak? Ya begini sajalah Bapak harapkan kepada generasi penerus gitu ya, generasi penerus. Kenapa sudah pensiun, apalagi teman-teman juga sebanyak sudah pensiun. Karena kalau untuk perkiraan tahun 2020 itu sudah banyak pensiun ya, segenerasi dengan Bapak itu. Maka dengan itu Bapak harapkan kepada ya guru-guru muda, cobalah apalagi sekarang dengan adanya COVID juga, tapi tetap kita akan ingin mencerdaskan anak bangsa gitu ya, dengan cara bagaimanapun. Bapak harapkan kepada guru-guru yang sudah diangkat, apalagi yang calon-calon belum diangkat, siapkan dari sekarang gitu mental kita, kemudian kemampuan kita demi anak bangsa, demi cerdas anak bangsa, walaupun banyak rintangan dan hambatan, tapi tetap saja kita tabah, terutama kepada guru-guru ini. Setiap saat, setiap waktu kita melaksanakan tugas dengan sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan kemampuan yang ada. Apalagi sekarang zaman internet, zaman daring dan sebagainya, tapi tetap kita tabah. Guru, tetap menjaga image guru, tetap tugas dengan sebaik-baiknya. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan diutamakan bagi bangsa Indonesia ini, karena dengan generasi akan lebih maju lagi, lebih meningkat lagi segala sesuatunya. Amin, luar biasa. Kepada guru-guru SMP Tanjung Medar, kepada guru-guru SMP Tanjung Medar, wilujeng tepang ya. Ada yang udah silaturahmi ke sini nggak Pak? Oh, kalau lainnya mah acan. Belum siap. Segera. Wilujeng tepang dina naon teh YouTube. YouTube Nalangga gitu. Mudah-mudahan ngalangkungan ieu acara langga gitulah. Mudah-mudahan orang tiasa silaturahmi, mudah-mudahan sehat selalu lah. Amin. Tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya gitu. Siap, luar biasa. Untuk Guru Suryan Pak? Untuk Guru Suryan sama juga ya, walaupun betulnya Guru Suryan itu jauh-jauh seperti Bapak dulu, tapi tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya gitulah. Luar biasa. Oh ya Pak, ini Pak Langga dengan memang tujuan ini Paknya, tujuan Langga cari mertua, Langga balikannya juga. Sebetulnya Pak Langga teh maksud dari ketemu dengan semua guru Paknya, Langga teh nyuwun punten bilih dulu waktu Langga jadi murid gitu dan sampai sekarang pun Langga murid sebenarnya Pak. Melakukan ke nama, apakah Langga berkata yang kurang bagus, bertindak laku yang kurang bagus, Langga mau minta maaf khususnya kepada Bapak gitu Pak. Jadi karena mungkin waktu itu jadi bukan membenarkan apa yang Langga lakukan, cuman Langga mau minta maaf bila mana selama Langga pada waktu itu gitu banyak melakukan kesalahan. Jadi dan juga mungkin buat teman-teman di alumni khususnya banyak alumni, saya juga menghimbau kepada semua teman-teman alumni dari SMP 1 Tanjung Medar. Ada waktu luang, ada waktu senggang, silahkan bawa makanan, bawa liwat atau apa, kunjungi guru kita Anda di Gembong.
Di sini tempat luar biasa nyaman, jadi teman-teman bisa ngobrol di sini, bisa ngobrol, bisa temu kangen, bisa ngaliwat juga di sini, tapi bawa bahan-bahannya dari rumah. Jadi kita kunjungi guru-guru kita yang notabene-nya mungkin 2-3 tahun belum pernah ketemui. Langga kan dengan Bapak hampir 11 tahun loh Pak, secara formal 15 tahun. Walaupun ya sering ketemu betul sama. Cuman alhamdulillah hari ini kita ngobrol lebih panjang gitu Pak. Jadi ini buat teman-teman semua khususnya, bukan hanya untuk alumni dari Tanjung Medar juga, tapi untuk semua orang, semua di sana kunjungi silaturahmi dengan guru kita pada waktu, bahkan mungkin sampai ke SD ya Pak ya, sampai ke TK, sampai ke PAUD, kunjungi silaturahmi, say hello, ngobrol dengan mereka, karena apapun yang terjadi dengan kita pada hari ini adalah kontribusi dari guru kita terdahulu. Artinya Langga kan mau sampai ke seperti ini kalau tanpa ilmu dari Bapak Pak. Langga mau mungkin sampai seperti ini tanpa ada dukungan support dari guru TK, guru SD dan juga guru SMP. Jadi itu merupakan hal-hal yang luar biasa yang memang notabene-nya mari kita galangkan semangat untuk balik kanan. Kita kunjungi teman-teman dan guru-guru kita yang sekian puluh tahun loh Pak, belas tahun. Kita agak penuhi. Alhamdulillah Pak. Kita sebetulnya berduka apanya. Jadi kita ada salah satu guru di Tanjung Medar, almarhum Pangkus. Itu merupakan guru yang sedih gitu Pak. Belum pernah Langga ajak ngobrol lagi setelah sekian tahun. Dan semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan yang terbaik. Dan juga tapi alhamdulillah Langga masih bisa ngobrol dengan guru-guru yang lain juga. Terakhir Pak, ada yang ingin Bapak sampaikan Pak? Untuk anak, untuk cucu, karena kan gini loh Pak, YouTube itu kan kalau selama nggak dihapus akan abadi. Selama YouTube nanti rusak gitu Pak. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada cucu yang mungkin akan nonton 15 tahun lagi Pak? Apa ya, kepada anak-anakku, terutama ini itu anak saya, cucu saya tuh. Asik. Cucu, kalau anak kan 2 sudah bermata punya anak satu-satu, kakaknya itu. Ya seandainya nanti melihat melihat YouTube ini, anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti sudah dewasa, sudah bisa. Mudah-mudahan ini menjadi suatu motivasi bagi mereka, karena kita dapat, Bapak terutama dapat menjalin silaturahmi dengan Langga dan kawan-kawan yang lainnya dengan mulai ini gitu. Mudah-mudahan selamanya ada dalam kesehatan gitu. Amin. Jadi saja. Siap. Luar biasa, tepuk tangan buat guru kita. Luar biasa. Bapak hatur nuhun pisan. Ku waktosna, tempatna, ku didadak ditodongna. Ya teman-teman kalau lihat di sini, ini Pak Ana lagi beres-beres, lagi bekerja, teman sama anak-anak di belakang sana. Jadi Pak, waktu sekian menit boleh sok lah. Siap. Luar biasa sekali. Mohon maaf. Jadi teman-teman, saya cukupkan sekian. Terima kasih Pak, luar biasa. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, hatur nuhun Pak. Ya, bisa. Luar biasa.